di sini pada sehat gak? Sehat dong Kak. Nah, jangan lupa nih kondisi kayak gini harus jaga kesehatan. Biar kalian tetap sehat, tetap imun tubuhnya pun kuat. Oke? Nah sekarang kita mau mulai ibadah. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang main-main. Kita semua memuji menyembah nama Tuhan. Gak ada yang tidur-tiduran. Dan gak ada juga yang makan. Nah sekarang kita sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Berkati Tuhan awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Walaupun kami ibadah di rumah masing-masing Tuhan, biar Engkau yang memimpin adik-adik di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, aku di sini gak cuman sendiri loh. Oh iya, aku lupa. Belum kenalin nama. Nama aku Kavio dan teman-teman di sini ada kakak siapa namanya? Ola. Dan satu lagi? Nah, kita siap buat melayani Tuhan dan adik-adik juga harus ikutin ya. Harus nyanyi, harus ceria, harus menari juga ya Kak ya. Harus ngikutin kita ya Kak. Oke, musik. Kita nyanyiin lagu yang pertama. Jangan lelah. Jangan lelah. Roh Kudus yang beri kekuatan.
semangat kan? Masih dong. Udah pada keringetan belum? Belum ya? Kakak-kakak di sini belum ya? Kurang capek. Belum ya, berarti kurang capek nih. Sekarang kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kalau ada kata jalan berarti balik kanan. Oke? Siap kakak-kakak semuanya? Siap. Nah, musik. Biar gak terlalu capek kak, kita pemanasan dulu. Pelan-pelan ya adik-adik semuanya ikutin kakak-kakak di sini, oke? Musik. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya Setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus. Ayo semangat lagi adik-adik, kita coba saja. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, oke adik-adik, udah pada keringetan semua belum? Udah kak? Udah siap Udah, buat Kak. menyembah Tuhan? Iya. Udah Siap, siap, Kak. udah siap. Nah adik-adik juga harus siap-siap ya, kita siapin hati kita, kita sembah Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi, gak ada yang main-main. Kita ulangi lagu ini dari awal.
kita rasakan hadirat Tuhan di rumah adik-adik masing-masing. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Gak ada yang berdiam diri, semuanya kita siapkan hati kita buat menutup firman Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Yuk semuanya sikap doa, kita mau masuk ke firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikannya Tuhan. Berikan hikmat, kepintaran, kepandaian daripadamu saja Tuhan. Berikan juga Tuhan adik-adik di rumah masing-masing biar mereka juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids, halo apa kabarnya nih? Pasti dalam kondisi yang baik ya. Oke, balik lagi sama Kak Andre yang belum kenal nama kakak Kak Andre ya. Nah, hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu nih. Ayo adik-adik duduk yang manis ya. Kita adik-adik mau berdiri, mau duduk juga boleh. Sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk tangannya. Coba tangannya direntangkan. Nah, kakak pengen lihat 10 jari adik-adik. Nih, jadi ada 10-nya diangkat supaya kakak juga bisa lihat dari sini ya. Kita akan main permainan. Nah, permainannya gampang. Jadi kakak nanti kalau mengeluarkan pernyataan. Kalau pernyataan kakak benar, turunin 1. Tapi kalau pernyataan kakak salah, jangan diturunin. Oke? Bisa cobain ya. Oke, kita sama-sama ya. Turunin 1 jari kalian, adik-adik, kalau tadi pagi sudah berdoa. Ayo, yang sudah berdoa boleh turunin 1 jarinya. Tapi yang kalau belum berdoa, ayo jangan diturunin ya. Sekali lagi, turunin 1 jari adik-adik, kalau yang saat ini sekarang sudah mandi. Ayo, siapa yang belum mandi? Yang udah mandi turunin ya, yang belum masih diangkat. Oke? Sekali lagi deh, contohin lagi ya, sekali lagi. Turunin 1 jari adik-adik, kalau yang sekarang lagi ibadah sama papa mamanya. Ayo, lagi sama papa mamanya enggak? Kalau lagi sama papa mamanya, turunin 1. Nah, tapi kalau lagi sendirian ibadahnya, jangan diturunin ya. Oke, udah ngerti dong? Udah ngerti? Oke, kalau udah paham, kita akan main ke permainan yang sebenarnya. Sebenarnya ini bukan permainan, tapi ini adalah untuk pembukaan kita. Oke? Yuk, semua jarinya tetap pada posisinya. Semuanya jari-jarinya terangkat, tidak ada yang dilipat. Oke, kakak mulai ya. Oke, turunin 1 jari adik-adik. Kalau tadi pagi bangun sudah berdoa. Ayo, tadi siapa yang udah berdoa? Bangun pagi langsung berdoa. Yang udah berdoa, turunin ya.
Turunin 1 jari lagi kalau tadi pagi sudah bangun sebelum jam 6. Ayo, yang bangun sebelum jam 6 pagi, turunin. Tapi kalau bangun di atas jam 6, jangan. Turunin 1 jari adik-adik kalau tadi pagi sudah sarapan. Yang sebelum ibadah nih, udah sarapan, turunin. Turunin 1 jari adik-adik kalau tadi pagi sudah beresin tempat tidurnya sendiri ya. Yang belum diberesin jangan diturunin. Turunin 1 jari adik-adik kalau kemarin Sabtu udah beresin banyak tugas. Jadi hari ini udah santai, jadi hari ini udah nggak banyak kerjaan. Turunin 1 jari adik-adik kalau kemarin sudah bantuin papa mamanya di rumah. Ayo, udah bantuin papa mamanya belum? Oke, kalau udah turunin. Turunin 1 jari adik-adik kalau seminggu ini nggak pernah nyontek waktu ngerjain tugas. Ayo, kan sekolahnya online nih. Siapa yang nggak pernah nyontek? Turunin 1 jari adik-adik kalau di kelas yang baru ini adik-adik jujur dalam mengerjakan ujian online. Nggak pernah nanya temuan, nggak pernah melakukan hal-hal yang nggak boleh. Satu lagi, turunin 1 jari adik-adik kalau seminggu ini selalu taat sama papa mamanya. Kalau papa mamanya minta tolong langsung diturutin. Ayo, yang masih belum taat jangan diturunin ya. Turunin 1 jari adik-adik kalau selama seminggu ini adik-adik selalu bersikap adil sama kakak, sama cici, sama koko, sama papa mamanya. Misalnya bawa makanan, papanya bawa makanan. Bagi yang rata ya sama adiknya, terus adik-adiknya malah ngambil lebih banyak. Ayo, udah bersikap adil belum sama papahnya, sama mamahnya, atau sama adiknya? Oke, kalau masih banyak jari yang terangkat, itu adik-adik berarti harus lebih semangat lagi nih. Berarti adik-adik belum berdoa, bangunnya masih siang, terus belum bantuin papa mamahnya. Tapi kalau udah banyak jari yang terlipat, nah berarti adik-adik udah cukup hebat nih. Adik-adik udah jadi teladan yang baik. Nah, adik-adik, tadi ingat nggak kakak bahas poin terakhir nih tentang siapa yang adil sama papahnya, mamahnya, atau adiknya, sama cicinya, sama kokonya. Ayo, kenapa kakak bahas itu? Karena judul firman Tuhan hari ini adalah tentang keadilan. Ayo, adik-adik udah ada yang tahu belum? Apa sih keadilan? Udah ada yang tahu keadilan? Oke, kalau belum ada yang tahu kakak kasih tahu ya. Jadi keadilan itu adalah tidak berat sebelah, artinya sama beratnya, sama kita memperlakukan orang lain dengan sama seperti yang kita memperlakukan. Terus berpihak pada suatu yang benar. Jadi adik-adik selalu melakukan sesuatu yang benar. Jadi tidak melakukan sesuatu yang salah. Terus juga tidak sewenang-wenang. Artinya apa? Artinya kita nggak seenaknya. Jangan sampai orang lain susah, terus kitanya enak-enak aja. Jadi kita nggak mau yang susah-susah, nggak mau yang capek-capek. Ayo, siapa yang masih suka kayak gitu? Nah, supaya lebih paham, kakak di depan sini udah ada 2 gelas nih. Nah, adik-adik bisa lihat ada 2 gelas di sini. Nah, kakak punya 2 gelas di sini supaya adik-adik bisa lebih paham. Adik-adik, 2 gelas ini nggak ada airnya, masih kosong. Apakah menurut adik-adik ini sudah adil? Tingginya sama, beratnya juga sama, warnanya sama, sama-sama nggak ada airnya nih. Adil? Adil ya. Sekarang kakak mau isi nih salah satu gelasnya. Kakak mau isi gelas pertama sama airnya. Nah, kayak gini. Kelihatan? Satu ada airnya, satu nggak ada. Menurut adik-adik apakah ini sudah adil? Adil nggak? Yang satu ada airnya, yang satu nggak ada nih. Adil? Adil ya? Enggak. Oh, nggak adil. Oke, yaudah kakak isi juga deh yang satu lagi. Kakak isi gelas kedua deh sama airnya ya. Nah, sekarang gimana? Adil ya? Udah ada air dua-duanya ya? Adil nggak? Nggak adil. Kenapa nggak adil? Oh, yang satu masih lebih banyak. Yang satu lagi sedikit ya isinya ya. Oke, tadi kan arti adil adalah tidak berat sebelah, sama. Jadi dua-duanya harus sama. Oke, kakak akan bikin gelas ini jadi adil kembali ya. Nah, sekarang udah sama nih adik-adik. Tingginya udah sama, warnanya udah sama, isinya juga udah sama nih. Berarti ini udah bisa dibilang sebagai salah satu bentuk dari keadilan. Adik-adik kalau udah ngerti, berarti adik-adik udah paham nih. Oke, sekarang
kita mau cari tahu nih, apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang adil atau bukan? Oke, adik-adik yang tadi udah ngerti nih tentang keadilan, sekarang kakak mau ajak adik-adiknya untuk ambil Alkitabnya. Ayo, yang belum persiapin Alkitabnya ambil dulu, kakak tungguin nih. Ambil Alkitabnya. Kalau belum ambil, pause dulu aja videonya. Oke, kita buka di Mazmur, Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-89. Kita buka sama-sama ya. Pasal 89 ayatnya yang ke-15. Yang udah dapat langsung bilang amin. Biar kakak tahu nih berapa banyak yang udah dapat, yang cepat nyarinya. Oke, udah dapat? Kita baca sama-sama ya. Yang belum dapat pause dulu, nanti kalau udah dapat play lagi ya. Oke, kita baca sama-sama dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ayo, ada yang udah ngerti belum? Artinya apa sih tumpuan tahtamu sama berjalan di depanmu? Artinya keadilan itu adalah dasar dari kerajaannya, dari kerajaan Allah yang begitu besar. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang pasti adik-adik. Kasih dan kesetiaannya nyata dalam segala tindakan yang Tuhan lakukan sama kita sebagai anak-anaknya. Oke, supaya lebih paham, kakak punya sebuah cerita nih. Cerita ini menceritakan pada zaman dahulu ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Namanya Syamila. Nah, dia ini ingin membebaskan rakyatnya dari pemerintahan yang kejam. Jadi adik-adik dulu itu pemerintahannya jahat banget. Nah, terus ada seorang pemimpin yang ingin membebaskan rakyatnya. Nggak mau rakyatnya disiksa terus sama pemerintahan. Nah, tapi adik-adik muncullah suatu masalah. Ternyata salah satu prajuritnya lapor kepada Syamila. Ternyata ada bahan makanan yang hilang. Wah, berarti ada yang mencuri nih adik-adik. Bahan makannya dicuri oleh seorang, kita nggak tahu seseorangnya siapa. Dan seketika itu Syamila langsung marah banget, langsung marah pokoknya. Wah, kok bisa kecurian, bisa hilang barangnya. Nah, lalu langsung mengumumkan barang siapa yang mencuri dan tertangkap akan dihukum sebanyak 50 kali cambuk. Waduh, hukumannya ini berat banget adik-adik, 50 kali cambuk. Itu kalau dicambuk satu kali bisa punggung kita bisa langsung berdarah loh adik-adik. Dan ternyata waktu berjalan ternyata tertangkaplah pencurinya. Dan sesuatu yang mengejutkan adalah pencurinya ibunya sendiri. Waduh adik-adik, Syamila saat itu langsung galau, langsung bingung. Aduh gimana yang mencuri ibu saya sendiri. Tapi sebagai seorang pemimpin dia harus menjalankan keadilan dong. Masa udah mengumumkan akan dihukum tapi tidak dijalankan perintahnya. Ia harus menghukum orang yang bersalah. Ia harus menghukum pencurinya. Tapi karena Syamila pemimpin yang bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Wah, pokoknya rakyatnya semuanya pada kaget aja. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia lepas jubahnya. Jubah yang dipakai seorang pemimpin dia lepas. Dia pakaikan kepada ibunya, dia peluk ibunya supaya yang kena cambuk adalah Syamila. Jadi dengan begitu Syamila telah menunjukkan kasih kepada ibunya, sekaligus menunjukkan keadilan pada pengikutnya. Dan inilah yang terjadi 2000 tahun yang lalu adik-adik. Adik-adik ingat nggak tentang cerita Tuhan Yesus disalibkan? Yesus mati untuk kita adik-adik. Kita seperti ibunya Syamila yang melakukan dosa. Yang harusnya dihukum adalah kita adik-adik, kita yang melakukan dosa, suka ngelawan orang tua, bentak mama, bentak papa, suka bohongin temen. Ayo, yang harusnya masuk neraka dan yang harusnya disalibkan siapa? Kita. Tapi Tuhan Yesus datang untuk sebagai ganti kita. Jadi kita diselamatkan karena kasih Allah begitu besar. Kasih Allah di surga, Allah Bapa di surga lebih besar sehingga kita diselamatkan anak-anaknya. Nah, kakak punya ilustrasi lagi nih kehidupan nyata. Dulu nih, waktu kakak SD nih, seumuran kalian nih, kakak punya teman kakak cowok nih. Dia pokoknya, aduh pinter deh, nilainya bagus, terus keren gayanya. Pokoknya kalau pakai baju di luar seragam tuh, wah keren banget. Buat kakak, dia jago segala hal. Bisa main musik, ranking, wah pokoknya primadona wanita lah. Banyak cewek-cewek ngejar dia.
Tapi di sisi lain, teman-teman cowok kakak nggak pada suka sama dia. Karena ada salah satu sifat dia kayak sombong, kayak nggak mau pilih-pilih teman. Jadi teman-teman cowok kakak pada nggak suka nih sama dia. Jadi kalau misalnya istirahat dia kalau di kelas istirahat sendiri aja. Jadi kita bisa dibilang dia nggak punya teman dan kita mengira kalau dia adalah punya dunia sendiri gitu. Dia nggak mau bergaul sama kita. Nah, itu artinya apa? Tuhan menciptakan kita dengan kelebihannya tersendiri, dengan kelemahannya tersendiri. Kakak juga punya temen nih waktu SMP, tadi yang SD ya, sekarang SMP. Cowok juga, tapi dia punya banyak temen. Disukain cewek-cewek juga karena dia jago olahraga. Wah, pokoknya badannya jadi deh, pokoknya keren banget. Pintar bergaul, gampang dekat sama orang, ramah, baik. Nah, tapi dia punya kekurangan adik-adik. Apa coba kekurangannya? Kekurangannya itu sekuat apapun dia belajar, sepintar-pintarnya dia, seberusaha-berusahanya dia dapetin nilai bagus, paling tinggi cuma 75. Wah, itu pokoknya itu satu kekurangannya dia. Jadi artinya apa sih adik-adik? Tuhan menciptakan kita dengan kekurangannya tersendiri, dengan kelebihannya tersendiri. Kita diciptakan Tuhan secara adil loh. Kita dikasih kelebihan, kita dikasih kekurangan. Kalau adik-adik ingat cerita tentang Kalisa bulan September tentang talenta, ingat? Nah, mungkin menurut kita nggak adil ya, karena kok yang satu dikasih satu talenta, yang ada yang 5, ada yang 10, kok nggak adil ya? Tapi ternyata Tuhan itu kasih talenta berdasarkan kemampuan kita adik-adik. Tuhan udah tahu kalau hamba yang dikasih satu tuh bakal mengubur talentanya, makanya dia cuma kasih satu. Tapi beda cerita sama yang dikasih 5, dia bisa jadi 10. Karena Tuhan memberi kelebihan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita jangan lagi minder kalau lihat kemampuan teman, aduh kok dia jago banget, aku kekurangannya banyak banget. Enggak adik-adik, kita semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kita mau buka lagi nih, satu ayat terakhir. Efesus 5 ayat 8-9. Yuk, Alkitabnya kita buka sama-sama di Efesus 5. Adik-adik boleh buka Efesus 5. Efesus 5 ayat 8-9. Kita baca sama-sama dari ayatnya ya. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Adik-adik, di ayat 9-nya tadi dibilang, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Ayo, kita sebagai anak Tuhan adalah anak-anak terang, berarti kita juga harus jadi pelaku keadilan dong. Masa Tuhan kita udah adil tapi kitanya masih nggak adil? Kak, adil tuh kan buat orang dewasa ya kak, aku masih kecil harus ngapain? Nah, kakak punya contohnya nih, tunjukin pada sekitar kita kalau kita anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat melalui perbuatan kita. Contoh yang pertama nih, kalau misalnya nih, papa pulang nih, papa pulang misalnya bawa martabak. Nah, papa pesan nih, jangan lupa dibagi sama Cici sama kokonya ya, atau dibagi sama Cici sama adiknya. Berarti dibagi 3. Misalnya ada 15 nih martabaknya, dibagi 3. Berarti satu orang harusnya dapat 5. Ayo, siapa yang di sini suka melebih-lebihkan, kita ngambilnya lebih banyak. Jadi nggak apa-apa deh, ada sama cicinya dapatnya sedikit, yang penting aku dapat banyak. Ayo, siapa yang kayak gitu? Itu nggak adil loh adik-adik. Contoh yang kedua nih, siapa yang suka nyontek waktu ujian atau ngerjain tugas? Ayo, kak kenapa nggak adil? Kan cuma ngelihat jawaban, cuma nyalin. Nah, adik-adik nggak tahu kan teman adik-adik kalau ngerjain tugas atau ngerjain ujian itu sampai malam ngerjainnya. Sampai jam 12 malam, dia tidurnya jadi lama, terus jadi capek mikir, capek tenaga. Terus adik-adik pagi-paginya tinggal nyalin. Wah, itu adik-adik berarti lagi nggak adil nih sama temennya. Jadi jangan nyontek lagi ya kalau lagi ngerjain tugas, lagi ujian. Contohnya yang terakhir, tadi kan bersikap adil adalah salah satunya tidak semena-mena, tidak seenaknya kita. Contohnya, kalau kita lagi di luar nih, kita lagi makan, misalnya lagi makan coklat ya, enak kan tuh coklat, lagi di jalan-jalan, atau lagi minum deh. Kita lagi jalan-jalan, terus kita udah habis, buang. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Udah minum, udah makan, buang, karena kita nggak nemuin tempat sampah. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Nah, adik-adik jangan kayak gitu ya, kasihan sama
yang bersih-bersihnya. Kita nggak adil loh sama mereka. Biar kita yang enak, biar kita nggak usah capek, biar nanti aja yang capek. Kalau misalnya sama mama di rumah atau ada pembantu di rumah, abis makan, ayo siapa yang suka nggak ditaruh? Abis makan udah antepin, langsung pergi ke kamar. Atau enggak, abis makan tinggalin aja. Ayo, kasihan dong sama maminya, sama pembantunya yang masih harus bersih-bersih. Nah, kita jangan enaknya doang. Jadi setidaknya adik-adik taruh di tempat cuci piring. Jadi kalau bisa dicuciin juga, tapi kalau dilarang jangan ya. Jadi kita dengan begitu kita sudah meringankan orang lain, kita lagi bersikap adil, kita lagi melakukan sesuatu yang benar. Oke? Jadi jangan sampai gara-gara kita orang lain jadi susah. Jangan sampai gara-gara kitanya mau enak-enaknya aja, yang lain nggak apa-apa deh susah, ya kan dia ini yang susah, kita nggak mau susah, jangan ya. Oke, yang terakhir, jangan lupa untuk dipraktekin. Mulai Senin besok udah masuk sekolah kan? Nah, dipraktekin ya. Dipraktekin untuk bersikap adil sama sekitar kita. Jangan kita mau enaknya doang, ya nggak apa-apa orang lain susah. Yang penting kita nggak susah, jangan ya. Bersikap adil, misalnya hal kecil aja, taat sama papi mami, terus jangan dilawan papi maminya. Kita harus bersikap adil ya. Oke, ya udah kalau udah kayak gitu, kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar tentang keadilan. Kami mau untuk mempraktekkan keadilan mulai hari Senin besok atau hari ini juga. Kami mau bersikap adil sama lingkungan kita, teman main kita, sama papa mama kita, mau sama orang sekitar kita. Kami mau jadi berkat, kami nggak mau nyusahin mereka, kami mau menyenangkan hati mereka terus Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami selesai beribadah, kami akan beraktivitas kembali. Tuhan yang pimpin ya. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, segitu aja firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Efesus 6 ayat 2a, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Amin. Thank you. Bye-bye. Efesus 6 ayat 2a, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Oke, ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 5 ayat 9. Ikutin gerakan kakak sama-sama ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Sekali lagi ikutin ya, lebih semangat.
Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Adik-adik jangan lupa videoin, minta tolong papa mamanya. Nanti dikirim ke kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Kakak tunggu videonya. Dadah!